Alim wa afatul ilm wa bayanu ulama su wa ulamaul akhirah. Ya, jadi di kitab ini ulama itu ada istilahnya dibagi ulama su, ulama yang buruk. Ada juga ulama yang buruk. Wa ulamaul akhirah. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya, rahimahullah taala, ulama itu ada 3. Pertama, ulama yang mengajarkan agama dengan ikhlas ya, tidak peduli orang mencela atau tidak ya. Itu kalam Allah, kalam Rasul, dia jelaskan sejelas-jelasnya. Ya, itu namanya ulamaul millah. Ul millah itu artinya agama atau din. Yang kedua, ulamaud daulah. Ulamanya apa? Pemerintah. Apa pesanannya pemerintah? Ini minta fatwa halal atau haram dituruti. Menabrak dalil-dalil dalam agama. Ini ada juga. Ya. Ulamaud daulah namanya. Ya. Sesuai dengan pesanannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ulamaul ummah. Jadi ulamaul millah, ulamaud daulah, ulamaul ummah maksudnya adalah ulama ya, yang ngikutin trennya umat atau masyarakat. Masyarakat begini ngikutnya demikian, takut ya kalau isi masyarakat. Ya. Jadi sesuai dengan apa? Bagaimana masyarakat atau umat itu trendingnya bagaimana? Nah, di dalam kitab ini ada ya istilah ulama usu, ulama yang buruk. Kalau di zaman ya Bani Israel dulu ada Bal'am. Ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka tahu ya Taurat ya, tahu hukum Allah, tapi menyembunyikan ya, bahkan apa namanya tidak Subhanahu wa taala ya. Nah, ini berbahaya sekali ya. Kemudian ya, ulamaul akhirah, ulama mereka tujuannya adalah akhirat ya. Jadi di dalam kitab ini disebutkan ya, waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya'khudhu bi rukabiz Zaid bin Thabit. Ini disebutkan juga bagaimana agar ilmu itu berkah ya. Itu beradab dengan guru. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, hibdil ummah. Bilisanin apa namanya Saul wa qalbin uqul, dengan akal yang terus ya, berpikir dan lisan yang rajin bertanya ya. Dan beliau digelari dengan ulamanya umat. Bagaimana beliau memperlakukan gurunya pada saat itu ya, Zaid bin Thabit. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya'khudhu Thabit radhiyallahu anhu ya, pada zaman dahulu ya, para sahabat itu menghormati guru mereka, di antaranya Zaid bin Thabit ya, itu sampai menuntun ya tunggangannya ya, gurunya ya, Ibnu Abbas itu muridnya dari Zaid bin Thabit ya, katibul wahyi gitu ya. Wa ma tatakabbarul muta'allim an yastafida min ghairi mausufin bitaqaddum fa huwa jahil ya. Ketika seorang murid itu mulai sombong ya kepada orang yang diambil ilmunya ya, maka dia akan bodoh ya, li'annal hikmah dhalatul mu'min gitu ya. Karena hikmah itu adalah sesuatu hikmah yang hilang ya dari kaum mukminin ya. Ainama wajadaha akhadha, di mana dia dapatkan maka dia
berhak untuk mengambilnya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi afatin ilmi wa bayanu ulama isu wa ulama il akhirah tadi ya. Ulama su hum ya, ulama su isu itu artinya buruk. Ulama yang buruk itu mereka alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid dunya. Mereka yang mengajarkan ilmunya dan mencari ilmunya hanya untuk kenikmatan dunia saja. Ya, wa tawassul ilal manzilah inda ahliha, dan mencari kedudukan tinggi di mata manusia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusaba bihi minat dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya diniatkan karena Allah ya, dia tidak belajar ya, kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja ya. Makanya kalau kita mencari ilmu jangan sekadar nyari ijazah saja ya, karena Allah ijazah dapat ya. Lam yajid arafal jannah, tidak mendapatkan mencium aroma surga pada hari kiamat, yakni rihuha ya. Man ta'allama bihil ulama, barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, au yumari bihi sufaha ya, menandingi para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh. Ada yang orang mencari ilmu itu tujuannya berdebat, ada juga ya, nasafiyah. Ayusrifa bihi wujuhun nas ilaih fahuwa finnar, maka nanti dia di dalam neraka. Qala ba'dus salaf asyaddun nas nadamah indal maut alimun mufarrid. Nanti yang paling menyesal pada hari kiamat ya, itu adalah seorang yang berilmu tapi dia menyia-nyiakan ilmunya. Kemudian ya, wa min sifati ulama'il akhirah ya, banyak ya orang-orang muncul baru ya, semuanya itu berbicara tentang agama. Bahkan pengikutnya itu ratusan ribu bahkan jutaan ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sifat-sifat ulamaul akhirah sehingga kita tidak salah dalam mengambil ilmu ya. Wa min sifati ulama'il akhirah an ya'lamu anna dunya haqirah, dia tahu bahwa dunia itu remeh ya. Wa qadaratain ya, dan mengetahui bahwasanya akhirat itu mulia. Fahum yu'thirunal akhirah, mereka itu mengutamakan akhirat. Wala tukhalifu af'aluhum aqwalah ya, perkataan sama perbuatannya tidak bertolak belakang. Wa yakunu mayyum ilal ilmin nafi' fil akhirah ya, kecintaannya kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Wa yajtani al-ulum allati yaqillu naf'uha itharan lima ya, dan dia menjauhi ilmu-ilmu yang ini manfaatnya sedikit. Kama ruyan Syakik al-Balkhi ya rahimahullahu taala annahu qala di Hatim, ada seorang ya bernama Syakik al-Balkhi rahimahullahu taala, dia berkata kepada sahabatnya Hatim, qad sahibtani ya muddah famadza ta'allamta, engkau sudah banyak bersamaiku, apa manfaat dari? Qala thamaniyah masail, ada 8 perkara. Amal ula, yang pertama,
In nadartu ilal khalqi, ketika aku melihat kepada makhluk, ya, fa idza kullu syakhsin lahu mahbub, bahwa segala ini ya seolah-olah semuanya itu dicintai. Fa idza wasala ilal qabr faraqahu mahbubahu, kalau sudah ya sampai kepada orang harus berpisah dengan orang, ada ya, bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya, kalau meninggal ikut dikubur bareng-bareng, ada atau enggak? Enggak ada. Walaupun dia di dunia itu sangat cinta, ya. Faja'atu mahbubi takuna fil qabr ma'i, maka sejak saat itu aku jadikan bahwa kecintaanku adalah kebaikanku, sehingga ketika aku mati kebaikanku akan menemaniku, ya itu oleh para hadirin sekalian. Nanti ya ketika kita sudah meninggal, semuanya akan meninggalkan kita. Yang menemani kita itu hanya amal soleh. Duduk kita ya di tempat mulia ini, di masjid ini, mendengarkan majelis ilmu akan jadi peneman ya, penerang di alam kubur nanti. Ya. Wa amma tsani, yang kedua, aku dapat faidah dari temanku ini ya. Ya. Fa inni nadartu ila qoulihi ta'ala, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah ya diri jiwa dari hawa nafsu di surat An-Nazi'at ya. Kemudian aku berusaha dengan sekuat tenaga ya, fi daf'il hawa ya, hatta istaqarat ala ta'atillahi ta'ala ya. Aku ya dari ayat ini aku akhirnya apa? Berusaha untuk bermujahadah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa wa fa innal jannata, ada Allah ya, dan menahan hawa nafsunya. Maka sejak saat itu aku berusaha menahan jiwaku agar dia tenang ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh mujahadah. Yang ketiga, fa inni ra'aitu kullama ma'ahu syai'un lahu qimah indahu yahfaduhu thumma nadartu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Setiap kali aku bersamanya ya, maka yang ada pada manusia yang dianggap berharga dijaga dia. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang di sisi kalian itu akan hilang dan apa yang di sisi Allah akan kekal ya. Fa kullama waqa'a ma syai'un lahu qimah wajadtuhu ilaihi liyabqa li indahu ya. Maka setiap kali aku ya mendapatkan sesuatu yang berharga, aku berusaha agar sesuatu itu tetap berada dalam diriku nanti sampai akhirnya. Ya, seperti misalnya kita punya rumah, kita punya kendaraan, bagaimana agar rumah dan kendaraan itu bisa bermanfaat mengantarkan kita kepada akhirat. Punya HP ya, punya kamera, bagaimana HP dan kamera kita bisa bermanfaat. Ada orang yang punya HP hanya sekedar mungkin nonton ya, bahkan bermaksiat, membuang-buang waktu. Ada orang yang punya HP untuk merekam kajian, untuk menyebarkan dakwah, ini bermanfaat ya, maka itu nanti akan kekal pahalanya di sini ya. Kemudian Arabi yang keempat, aku dapat faidah dalam pergaulan bersama temanku ini. Fa ini ra'aitun nas